Universitas Jambi. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran cooking di kelas 6, tema 9, subtema 3. Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dari pukul 8 pagi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa. Karena kemarin sudah dipimpin oleh Hilman, hari ini dipimpin oleh Habib. Habib, silakan pimpin pembacaan doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Lagu yang penuh semangat, yaitu lagu Halu-Halu Bandung. Sekarang coba ikuti teks lagu ini, Halu-Halu Bandung di depan. Semangat ya. Ayo sama-sama. Siapa yang tidak masuk hari ini? Satu orang nggak hadir di sini, siapa? Alfian. Keterangannya apa? Tidak ada kabar. Oke, tidak ada kabar. Jadi kalau besok kalau ada yang nggak masuk, kasih kabar, kirim di WA grup. Pak, saya nggak bisa masuk hari ini karena ada sakit atau seperti apa. Dia kasih keterangan seperti itu. Selanjutnya, karena sekarang masih di masa pandemi ini, beruntung kita boleh belajar tatap muka di sekolah kita, tapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. M yang pertama apa juga anak-anak?
Yang kedua, dengan pengalaman kalian nih melihat gambar, video nanti di sekitar kita, kalian dapat menuliskan dampak positif dan dampak negatif modern terhadap sistem transportasi. Dan yang terakhir, dengan membaca bacaan dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri, kalian dapat menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan di wilayah kita ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini. Kita akan belajar tentang transportasi modern dan sebelum modern. Sebelum Pak mulai, Pak ingin bertanya kepada kalian. Perhatikan gambar berikut nih. Ada apa nih yang pertama nih? Yang ini? Nah, yang ini? Rakit. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat dan menggunakannya? Yang pernah pakai sepeda angkat tangan? Wah, semua punya sepeda ya? Sepeda punya kamu sendiri atau punya orang tua atau punya kakek? Punya siapa sepedanya? Punya siapa sepedanya? Punya sendiri. Julia? Punya sendiri. Dea? Punya sendiri semua. Ini apa? Sipa? Punya sendiri. Bunga? Yang ini? Punya sendiri. Lo punya sendiri semua. Ini apa? Habib, Rido, dan Juman punya sendiri. Nah, kemudian kalau yang ini berubah, ada yang punya atau pernah melihat? Melihat. Biasanya kalau gerobak ini di daerah seperti apa? Di pasar. Kalau di pasar untuk bawa apa ayo? Bawa sayuran. Oke. Kalau yang di sawah-sawah biasanya bawa apa? Bawa padi. Oke, hasil panen ya. Nah, kalau ini nih rakit, ini anak-anak sekolah nih, tapi sekolahnya jauh. Oh, beruntung kita sekolah kita masih dekat di sini. Mereka ke sekolah menggunakan rakit. Siapa yang pernah naik rakit? Pernah? Oh, pernah. Pokoknya dekat sungai ya? Dekat naik rakit. Kemana waktu naik rakit itu? Jalan-jalan atau nyebrang atau ikuti ayahnya? Nyebrang. Oke. Ngeri nggak? Apa di atas rakit itu? Ngeri. Oke, harus hati-hati ya. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya, transportasi darat masa lalu dan masa kini. Kira-kira kalau transportasi masa lalu dan masa kini, sebelum Pak lihatkan gambar, kira-kira yang zaman dulu orang pergi ke sekolah, misalnya orang tua kamu nih, orang tua kamu ke sekolah pakai apa dulu? Jalan kaki, ada yang bersepeda. Oke, itu ada juga. Ada yang pakai gerobak juga mungkin. Nah, yang sekarang kalau sepeda itu menjadi apa? Motor dan mobil. Yang untuk gerobak itu yang membawa barang, kira-kira jadi apa? Mobil apa? Mobil box atau mobil pickup. Pintar semua itu, tangan. Kita lanjutkan. Transportasi darat, contoh-contohnya. Kendaraan penumpang, kira-kira yang kendaraan apa yang bisa membawa penumpang? Angkot. Apa lagi? Bis. Apa lagi? Kereta api. Apa lagi kira-kira? Ojek, bisa juga ojek. Lihat gambarnya ya. Yang pertama ada, ini apa nih? Kereta api. Kemudian yang ini? Ojek. Yang ini? Yang ini? Bis. Ini busway ini di khusus di kota besar. Yang ini? Taksi. Yang ini? Bajai. Yang ini? Ini baru bus. Kalau kita dari Jambi mau ke Jawa, kita naik bus yang ini, bukan bus yang ini. Ini busnya di dalam kota. Nah, oke, sekarang yang sering kamu lihat di daerah kita ini nih, yang mana yang sering kamu lihat? Bus yang ini. Karena kita pinggir jalan, kita sering lihat bus ini ya. Selain bus, ada lagi angkot. Zaman dulu angkot masih banyak, karena sekarang sudah banyak orang tua kita yang punya motor sendiri. Akhirnya angkot sekarang sudah mulai sepi. Kalau yang ini ada nggak sini? Ojek, ada nggak yang ke sekolah yang diantar ojek? Nggak, sudah diantar orang tuanya ya, atau berjalan kaki. Oke, sudah bagus. Yang terakhir, transportasi angkutan barang. Ini apa namanya? Truk. Biasanya kalau truk ini membawa apa? Kerikil, batu bara. Daerah kita ini karena banyak batu bara, kita membawa mobil ini membawa batu bara. Ini mobilnya sangat besar dan berat. Saya tadi bawa apa aja tadi? Bawa pasir, batu bara, kerikil, apa lagi? Cangkang sawit ya. Oke. Selanjutnya, nah ini mobil apa? Mobil box. Biasanya untuk membawa apa?
taruh dalam sini, dalam boxnya. Yang terakhir, kereta api barang. Ini kereta api yang digunakan untuk membawa barang-barang di peti kemas. Bisa kayu, bisa batu bara, tapi ini di kota-kota besar biasanya. Oke, inilah transportasi transportasi tadi yang kita bahas. Ada transportasi angkutan barang, penumpang, dan transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, sekarang Bapak akan mengetes pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini. Lihat ke depan, kita akan mengisi tabel tentang transportasi darat sebelum modern dan sesudah modern. Tenaga penggeraknya apa, fungsinya apa. Ayo coba, siapa yang berani maju ke depan? Angkat tangan dulu. Oke, Syakila, silakan maju ke depan. Oke, Pak Buku, boleh, ini ada spidolnya. Oke, isinya di sini ya, siap ya, ke depan. Nomor satunya di sini, isi nomor 1. Apa kira-kira transportasi darat sebelum modern? Sepeda. Oke, Syakila bikin sepeda. Tenaga penggeraknya apa kalau sepeda tuh? Manusia. Nah. Oke, fungsinya karena kecil di sini tulis saja di bawah nih di nomor 1. Fungsi tenaga penggerak manusia itu di sepeda untuk apa kira-kira? Apakah biar dayungnya kencang atau untuk apa? Atau membantu kita untuk pergi jauh? Seperti apa? Sakila bikin untuk pergi ke suatu tempat. Oke, jadi nggak capek misalnya kita. Oke, selanjutnya ke transportasi darat sudah modern. Silakan tulis di sini. Kira-kira dari sepeda itu berubah menjadi apa? Oke. Harus berani. Bapak senang nih, sudah ada berani tanpa dipaksa, sudah maju sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Sakila, ayo. Lagi untuk apa ya? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ini biar nih. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi dalam kelompok ya. Ada di sini karena 10 orang yang hadir, Bapak bagi 3 kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Kalian akan berdiskusi tentang dampak positif dan negatif dari alat transportasi modern ini. Untuk kelompok 1, Bapak minta di sini Sakila, Julia sama dia. Yang dia pindah ke sini. Kursinya aja pindah ke sini ya. Yang kemudian Sipa, Bunga, Azril dan Diin. Apa? Sipa aja yang ke sini dulunya. Kelompok 2 ya. Mejanya biar aja kursinya aja yang ke sini. Selanjutnya kelompok 3 dikasih ini. Kelompok 1, kelompok pohon tempenis. Kelompok 2, kelompok pohon durian. Dan kelompok 3, kelompok tembesu. Oke. Kasih dia kelompok 3 Habib, Rido dan Hilman. Hilman sini aja Pak, kursinya di sini. Diskusi. Tugas kalian sekarang mencatat kira-kira apa dampak positif dan dampak negatif dari alat transportasi modern ini. Ayo, silakan diskusi. Keluarkan bukunya, ayo. Catat kira-kira. Apa kira-kira hasilnya? Oke, kita lihat sini, di sini yuk. Jaga jarak ya. Oke. Kira-kira di sini orang tuanya kerjanya ada yang di kantor sini. Kira-kira transportasi modern itu banyak pengaruhnya nggak untuk
pekerjaannya apa ini? Ayo. Gimana? Operator, tentang teknisi. Boleh yang lain? Ayo coba apa? Hah? Petani ya, petani. Kira-kira dulu petani apa? Misalnya petani ngambil kayu di hutan sana atau petani karet. Kalau dulu orang tuanya jual karet atau sawit pakai apa? Pakai motor. Lama nggak dari hutan bawa keluar nggak? Kalau sekarang sudah mudah pakai apa? Pakai mobil. Waktu tulis itu. Orang tua saya sangat terbantu dengan modernisasi ini. Dulu bawa hasil panen dengan motor. Lama. Kalau sekarang pakai mobil. Nah sekarang yang ini orang tuanya apa kira-kira pekerjaannya? Pabrik. Nah kalau pabrik dulu seperti apa? Sekarang seperti apa? Coba silakan ditulis. Yuk, bikinlah. Oke, ayo silakan berdiskusi, tulis apa? Oke, silakan ditulis. Ayo diskusi, ngobrol dulu, ayo. Ayo berdiskusi, kira-kira apa? Efeknya modernisasi itu untuk saya atau orang tua saya boleh? Ayo kira-kira apa? Tulis, ayo siapa yang nulis? Silakan. Tulis dulu, ayo. Ayo. Setelah kalian selesai diskusi, udah selesai belum nih? Nah, Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai salah ngomong, Bapak saking semangatnya. Silakan kelompok berapa dulu yang berani? Dari kelompok berapa, ayo? Kelompok 1, oke silakan. Oh dia, berdiri aja di situ, dibacakan hasil diskusinya. Ayo. Yang pos sedikit ya. Oke. Ya. Oke ya. Silakan dulu, tepuk tangan dulu kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1 adalah orang tuanya bekerja di kantor. Zaman dulu menggunakan kendaraan naik motor, ngojek atau naik angkot membutuhkan waktu lama, kadang sering terlambat ke kantor. Sekarang udah nggak terlambat lagi karena sudah punya kendaraan pribadi sendiri. Bisa itu motor, bisa itu mobil. Oke, sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita kelompok 2. Ayo siapa nih perwakilannya yang berani? Oke, Bunga, silakan berdiri Bunga. Dampak positif. Oh, tadi ini dampak 1 positif juga. Kelompok 2 dampak positif. Kelompok 3 minta dampak negatif ya. Oke, silakan. Dulu orang tua saya kalau menjual hasil panen itu butuh waktu yang lama. Oke. Pakai sepeda. Oke. Sekarang orang tua saya kalau menjual hasil panen sudah tidak membutuhkan waktu lama karena menggunakan motor atau mobil. Oke. Sehingga membutuhkan waktunya makin lama atau makin cepat? Makin cepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dapat jelaskan kembali, di kelompok 2 orang tuanya adalah petani. Biasanya menjual hasil kebun itu lama dulu. Nah, sekarang udah cepat karena sudah ada mobil pickup bawa dari kebun. Itu biasa jauh ya kebun kita di dalam tsunami sana. Sekarang waktunya menjadi cepat karena menggunakan kendaraan pribadi. Oke. Sekarang kelompok 3. Siapa yang berani ayo? Hilman, Habib, dan Ridho. Siapa? Hilman, silakan dibacakan diskusinya. Berdiri Hilman. Oke, out ya dulu. Oke, silakan dibacakan. Nggak ada ke depan. Nggak ada kekuatan tulis. Oke, silakan. Dulu sebelum ada pabrik tidak ada terjadi kemacetan. Dan jalan masih bagus. Dan yang sekarang pas ada pabrik sering terjadi kemacetan dan banyak jalan menjadi rusak karena mobil truk tersebut. Oke, nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Di kelompok 3 menjelaskan tentang dampak negatif modernisasi. Dulu jalan tuh nggak rusak, nggak ada macet-macet juga. Sekarang karena banyak kendaraan dari pabrik, akhirnya jalan menjadi rusak dan sore-sore sekitar Serdadi kita ini menjadi macet. Oke, tepuk tangan. Inilah hasil diskusi kalian. Sudah bagus, Pak. Kasih tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang PPKN, pengertian persatuan kesatuan. Tadi kita membahas tentang
modernisasi. Di situ kita ada naik angkot, naik apa, kita nggak kenal sama supirnya, tapi kita percaya. Berarti kita sudah bisa memahami makna kesatuan-kesatuan. Contohnya tadi yang ada kerja di pabrik, situ ada banyak, biasa ada bos. Kalau kita nggak bisa memahami bos kita atau bos tidak memahami anak buahnya, nanti ribut. Jadi kita sama-sama harus saling menghargai. Oke, selanjutnya Bapak minta kalian baca teks di halaman 168 tentang dampak persatuan-kesatuan terhadap diri sendiri. Nanti kalau ada yang nggak paham, silakan ditanya. Oke, silakan dibaca halaman 168. Ya, silakan dibaca bukunya. Ini buku Hilman. Oke, silakan dibaca. Teks tentang persatuan kesatuan. Apakah masih ada yang belum dipahami dari teks tersebut? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Siapa, ayo? Kelompok mana? Ayo, kelompok 1. Ayo, silakan. Ada yang belum dipahami? Kelompok 2, kelompok 3. Oke, Siapa? Efisien. Oke, di situ ada ceritanya tentang perusahaan. Perusahaan itu tidak melaksanakan kegiatan efisien sehingga membuat perusahaan itu bangkrut. Efisien itu artinya tidak kurang efektif. Misalnya pendapatan sehari 1 juta, tapi pengeluaran mereka lebih besar. Pengeluarannya 1.200.000. Berarti untung atau rugi? Rugi. Akhirnya banyak pengeluaran terus tiap hari, tidak efektif dan tidak efisien. Akhirnya dengan pengeluaran seperti itu, akhirnya perusahaan itu bangkrut. Karena tidak ada makna persatuan-kesatuan di situ. Hasilnya kecil, tapi pengeluarannya lebih besar. Kemudian juga bosnya tidak tidak jujur dengan anak buahnya. Kata bosnya pendapatan hari ini 2 juta, rupanya pendapatannya 1 juta. Akhirnya perusahaan itu bangkrut. Oke, sudah paham? Siapa? Oke, dah. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Selanjutnya, pertanyaan dari materi kita PPKN ini, siapakah yang pernah memiliki pengalaman tentang yang membuat persatuan-kesatuan di sekolah kita ini menjadi kacau? Ayo, siapa yang berani pengalamannya? Silakan. Kelompok mana yang berani? Yang punya cerita? Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Ayo, boleh? Oke, silakan. Azrin. Lokal diajak sama lokal sebelah, diajak apa nih? Nama orang tua, akhirnya Azril sedih gitu ya. Oke. Itu aja. Mas Mano biar caranya tidak diajak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Azril dan berani pengalamannya. Coba siapa yang bisa lawannya bisa jelaskan dulu. Siapa yang berani? Siapa, ayo? Bisa jelaskan enggak? Macam mana caranya biar nama orang tua tidak diajak? Macam mana kira-kira? Oke? Menurut Habib macam mana dulu? Oke, silakan Habib. Bebas boleh, nanti Bapak bantu. Ayo Habib, kira-kira Habib, apa ya? Coba dulu, apa yang Habib, menurut Habib bagaimana? Oke, boleh. Oke, Pak jelaskan kembali. Bagaimana cara agar nama orang tua kita tergadget? Biasanya itu dari Bapak zaman sekolah dulu SD juga, nama orang tua itu sering sekali diejek. Sebenarnya itu bisa juga dari kamunya sendiri bilang ke teman kamu, jangan diejek nama orang tua. Nanti kalau ada orang tuanya yang tahu, nanti orang tuanya marah. Nanti efeknya bisa panjang. Misalnya orang tuanya Azril dengan orang tuanya Iit, ejek-ejekan orang tua nih. Tiba-tiba Iit dijemput orang tuanya, dengar dipanggil nama bapaknya Iit, akhirnya bapak Iit marah, ribut sama Azril. Akhirnya Azril ngadu ke orang tuanya lagi, akhirnya ributnya antara orang tua lagi. Nanti orang tua nggak terima, ribut lagi sesama keluarganya. Jadi efeknya kalau kita sering mengejek orang tua itu, nanti efeknya panjang. Nah, nanti juga bapak akan menjelaskan kalau sebelah biar tidak menyebutkan nama orang tua lagi.
Nanti karena efeknya bisa membuat perpecahan, persatuan-persatuan di sekolah kita ini akan menjadi kacau. Nah, berarti nanti itu adalah perbuatan yang negatif itu, dampak negatif dari persatuan-persatuan apabila tidak dijaga, menyebutkan nama-nama orang tua. Oke, sudah bagus pengalaman kamu. Nanti Bapak usahakan akan Bapak cerita selesaikan masalahnya di mana sebelah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, untuk mengetes kemampuan kalian dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan LKPD. LKPD-nya ada yang online dan offline. Untuk yang online, link ini sudah Bapak bagi di grup paguyuban kelas. Silahkan dibuka. Yang membawa handphone, silahkan dibuka handphonenya, diangkat handphonenya. Klik link ini yang sudah Bapak kirim di grup paguyuban. Yang tidak bawa HP, berapa orang angkat tangan? Oke, dua orang ya. Bapak kasihkan LKPD yang offline. Siapa? 3, oke. Yang ini, silakan diisi namanya ya. Oke, silakan diisi. Oke. Ayo. Silakan diisi namanya. Oke, yang sudah bisa coba nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini, lihat ke depan. Lembar kerja peserta didik. Lihat ke bawahnya. Kata-kata siapa namanya? Dan kata-kata motivasinya apa aja? Oke, siapa yang sudah bisa? Coba HP-nya yang sudah bisa siapa? Oke. Yang belum bisa minta email, silakan isi emailnya dulu. Yang sudah bisa, Bunga bisa. Oke, coba Oke, ya, lihat Bunga. Lihat ke bawahnya dulu. Bisa sebentar. Oke. Nah, namanya dulu. Oke, sudah. Mulai sekarang ke kata-kata motivasi. Oke, pelan-pelan aja. Sudah bisa. Nah, kita sudah berani menggunakan teknologi. Yang nggak bawa HP, silahkan dikerjakan. Diisi ya. Isi namanya. Ini Hilman dengan Rido. Masuk email ya. Oke, silahkan isi emailnya dulu. Apa? Iya, kata-kata motivasi. Apa kira-kira kata motivasi Bunga hari ini? Saya pasti bisa. Saya pasti mendapat nilai yang tinggi. Bebas kata-katanya apa? Ya, silakan. Yang ini dia. Oh, lagi dalam proses ya. Oke, sudah bagus. Dicoba harus bisa. Nanti kalau sudah selesai akan muncul nilai kamu di sini nanti. Oke, ya, pilihan nomor 1 tuh sama dengan yang ini. Ada gambar di situ. Berikut ini yang bukan termasuk alat transportasi tradisional adalah ada gambar-gambar situ, ada yang mana yang bukan tradisional kira-kira. Oke, silahkan dicoba. Oke, sudah bisa. Setelah sudah selesai kalian melakukan KPD, sudah siap belum KPD-nya? Sudah. Oke, yang menggunakan HP tadi Pak cek sudah beberapa yang sudah selesai. Yang sudah pakai HP silakan handphonenya disimpan dulu. Yang offline berapa orang tadi? Ada 3 orang. Silakan dikumpulkan lembar jawabannya ke depan sini, ke meja Bapak di sini. Ayo, silakan kumpul di sini. Sudah siap semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak minta kita semua membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak minta perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 membuat kesimpulan. Coba kelompok 1, kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Yuk, siapa yang berani? Sekila, boleh? Awal zaman dulu tenaga pembuatnya manusia. Oke. Menggunakan. Oke, ulang sekali lagi. Sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk Sekila. Tenaga penggerak zaman dahulu itu menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Kalau sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Oke, sudah bagus. Kemudian kelompok 2, kesimpulannya apa kira-kira yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Dengan ada transportasi modern, Oke. kegiatan lebih
Oke, dengan adanya transportasi modern, dampak positifnya ini kegiatan itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kira-kira apa nih? Dampak apa? Dampak persatuan dan kesatuan. Kalau tidak bersatu akan terjadinya Oke, persatuan. Kalau kita tidak menjaga persatuan, akan terjadi kekacauan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah bagus hasil diskusi kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta Habib kembali memimpin doa. Oke, sebelumnya Hilman kembali dulu di situ. Kemudian juga dia kembali ke sini. Nah, kalau yang ini kan sini aja nggak apa-apa. Oke. Nanti biar gue aja dulu. Sudah Habib baca doa, nah, kita selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Habib pimpin doa.